Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mengizinkan kita untuk menyambung kaji kita yang seperti kita sebutkan kajinya berat. Ya. Kajinya berat. Tentu saja seperti yang saya katakan sebelumnya, ini ditulis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala di zamannya, di mana masalah ini pada asalnya masalah yang mujma' alaih, yang wadih, yang jelas sekali. Lalu ada sebagian bibit-bibit yang menyimpang daripadanya, maka bahkan ulama dia akan menukil seperti sekarang ini, dia akan menukil dari para a'immah, ulama besar ummah yang diakui dedikasinya, kredibilitasnya dan integritasnya terhadap agama ini, baik dari sisi keilmuan, keimaman maupun amalannya. Qala rahimahullah, tentang masalah, yaitu tentang masalah Al-Quranul Karim adalah kalamullah tabaraka wa ta'ala, bukan makhluk, sebab dia adalah sifatnya. Sudah kita sebutkan kemarin beberapa alasan yang disebutkan pula oleh Syekh, bahwasanya Al-Quran itu pertama disebut oleh Allah sebagai kalamuhu. Yang kedua, Al-Quranul Karim tak bisa ditiru. Mungkin ada yang mengatakan ini mukjizat. Iya, dia mukjizat dan sekaligus dia adalah kalamullah. Maka tidak bisa ditiru oleh siapapun. Sehingga kepadanya kembali, daripadanya dimulai. Dan inilah keyakinan kaum muslimin sebelum lahirnya kaedah-kaedah ilmu falsafah yang diramu menjadi akhirnya karena permasalahan yang paling krusial di antara para ulama as-salaf dengan al-khalaf adalah masalah kalamullah, sehingga disebutlah ilmu itu dengan ilmu kalam. Pada asalnya adalah ilmu falsafat yang diadopsi dari ilmu orang-orang Yunani, bukan dari ilmunya kaum muslimin. Akhirnya terjadilah perselisihan yang berkepanjangan, yang akibatnya sampai hari ini masih kita rasakan. Yang mengatakan Al-Quran kalamullah, yang merupakan sifatnya
dan yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan nampaknya tidak akan berkesudahan ini. Cuma kita harus tahu di mana titik pertemuan dan mana titik perpisahan. Yang tentu saja titik pertemuannya adalah semua mengakui bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Dan bahwa yang ada Al-Quran mesti diyakini, mesti dipahami, mesti dipelajari, mesti diamalkan, mesti dita'zim dan seterusnya. Ini sama kita semuanya. Bedanya saja itu. Bahwa kaum ahlus sunnati wal jamaah minas salafis salih sampai ilal khalafis salih, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, dengan berbagai alasan. Pertama, memang inilah yang diyakini oleh as-salaf. Kemudian tadi sudah kita katakan tidak bisa ditiru. Kalau hadis-hadis Nabi masih bisa dipalsukan, sehingga ada kumpulan hadis palsu, tidak ada kumpulan ayat-ayat palsu. Tidak bisa ditiru karena dia sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita beristi'adzah, berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimatnya adalah perkataannya. Andainya perkataan Allah dalam makhluk, berarti Nabi mengajarkan kepada kita berbuat syirik. Nabi mengajarkan kepada kita berbuat syirik. Karena minta berlindungan itu ibadah. Dan tak boleh kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau tuan-tuan bilang a'udzu bidasman minasyaitonir rajim, antum sudah kerjakan kerja syaitan itu. Jadi harus a'udzu billahi, a'udzu bikalimatillahi tammati. Makanya boleh tidak kita isti'adzah dengan bismillah? Boleh. Kita? Karena bismillah adalah kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi boleh beristi'adzah dengan kalimat dasman? Tidak boleh, karena kalimat dasman makhluk, tidak boleh isti'adzah dengan makhluk. Makanya wa inna rijalan minal insi la ya'udzuuna birijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Ada segolongan manusia memohon perlindungan kepada segolongan jin, maka jin itu tambah mempersulit dirinya. Dikabulkannya satu, cuman harus bayar 1.000. Ya, dikabulkannya satu permintaan kita, misalnya sholat Jumat di Mekah katanya. Cuman anehnya berangkatnya sama, pulangnya sama. Awak berangkat jam 11, pulang jam 1. Dia jam 1 kurang pun dah sampai di rumah, dah selesai makannya. Padahal di sana di Makkah orang masih sarapan pagi gitu. Masih sarapan pagi. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dikabulkannya satu, kita harus korban 1.000. Bahkan mengorbankan yang termahal, yaitu akidah kita. Maka oleh sebab itu kalau ada yang nawar nanti nak sholat Jumat ke Mekah, tidak usah ya, biar di UBM Ka'bah aja. Ya saya? Tidak usah begini. Nah, kecuali di birnya ongkos nih saya daftarkan di mana, misalnya di travel 20 berapa sekarang? Tidak tahu juga ya. Saya tidak tahu harga terus terang. Nah, ya 26 juta misalnya ya, atau VIP lah 38 juta misalnya. Dapat 38 juta VIP? Tidak tahu juga. Yalah, oke lah. Kaum muslimin dan muslimat, kalau daftarkan gitu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya picingkan mata, pakai picing-picing mata, berarti ada masalah. Itu ongkosnya lebih mahal tuh. Bikin kita syirik pada Allah Tabaraka Ta'ala. Oleh itu kaum muslimin, maka beristi'adzah dengan kalimat Allah diajarkan Nabi. Tidak mungkin Nabi mengajarkan kita berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, andainya Al-Quran bukan kalamullah, tak boleh kita istisfa dengannya, minta kesembuhan dengan Al-Quranul Karim. Karena dia kalamullah, maka kita boleh berdoa dengan Al-Quran. Maksudnya meminta dengan Al-Quran, beristi'adzah dengan kalimat Al-Quranul Karim. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Hal ini sudah sangat jelas di generasi awal, sehingga mereka tidak perlu dalil kecuali Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada yang mengatakan, mana dalilnya mereka mengatakan tidak boleh? Iya, karena tidak ada yang membuat pelanggaran, tentu tidak ada yang mengatakan tidak boleh waktu itu, karena semuanya alal Islam, alal fitrah.
Baru ada nanti larangan setelah ada pelanggaran. Karena pada asalnya Al-Quran itu pahami dengan kalimat aslinya. Karena nazala bihrul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Ya kalau ada yang menanyakan, mana tandanya bahwa para sahabat tidak mentakwil? Ya ini tandanya bahwa mereka tidak ada berselisih dalam memahaminya. Kapan ada berselisih? Setelah ada takwil. Ini berselisih, ini menakwilkan begini, ini menakwilkan begini. Dulu sahabat tidak sama, memahami dari zahir nas. Sehingga mereka sama akidahnya. Oleh sebab itulah Imam Al-A'immah ketika melihat pelanggaran itu baru terjadi, maka sangat keras supaya umat menjauhi. Sama umat menjauhi. Kalau kita masa sekarang kan banyak subuhatnya. Ini tidak bisa ditakmim seperti itu. Jelas ya? Ada subuhatnya. Mesti disampaikan hujah dulu. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ma'asyar kiram. Kemudian Syekh melanjutkan. Qala Syekh Abu Uthman. Berkata Syekh Abu Uthman. Sami'tu Syekhana. Aku mendengar Syekh kami. Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz. Itu Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz, salah seorang imam hadis besar, penulis kitab Al-Mustadrak. Penulis kitab Al-Mustadrak dan Ma'rifatu Ulumul Hadis, Tarikh Nisabur dan lain-lainnya. Beliau Sami'tu Syekhana Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz rahimahullah yaqul Sami'tu al-Imam Abul Walid Hassan ibn Muhammad. Hassan ibn Muhammad. An-Nisaburi juga salah seorang imam hadis di masanya. Sami'tu al-Imam Abu Bakar. Saya mendengar Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, yaitu syekhnya Imam Ibn Hibban, penulis kitab, banyak tulisannya, dan ada salah seorang imam besar mazhab Asy-Syafi'i, dikenal dengan Imamul A'immah. Imamul Al-A'immah. Beliau salah satu dari imam mazhab Syafi'i yang digelar dengan Imamul A'immah. Imamnya para imam. Imamnya para imam. Artinya murid-muridnya lahir sebagai para imam, baik yang bermazhab Syafi'i atau yang bermazhab lainnya. Itu Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala, penulis Sahih Ibn Khuzaimah yang masyhur rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau berkata, subhanallah, yaqul al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, ghairu makhluqin, bukan makhluk. Ada yang mengklaim seperti Imam As-Subuki dalam Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra mengklaim bahwa semua ulama bermazhab Syafi'i kalau tidak beraqidah Al-Asy'ari bukan Imam Syafi'i katanya. Jelas? Dan ini adalah subhanallah kekeliruan besar yang disebutkan oleh imam sekelas As-Subuki, semoga Allah memaafkannya, karena tidak terbukti secara fakta. Ratusan, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, lebih dari 500 orang imam Ahlus Sunnati wal Jamaah menolak keyakinan yang disebarkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Makanya perkataan As-Subuki adalah kekeliruan besar ketika menyebutkan kullu syafi'iyyin laisa bi asy'ari wa laisa bi syafi'i. Setiap imam pengikut mazhab Syafi'i yang tidak berakidah Asy'ari berarti tak diakui sebagai imam mazhab Syafi'i. Saya kira tak ada yang tidak mengakui Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, bahkan dikenal dengan Imamul A'immah, imamnya para imam yang melahirkan para petinggi mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan masih banyak imam-imam yang besar-besar yang
tidak bersetuju dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul kiram, ini perkataan Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yang diriwayatkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Faman qala, ini perkataan Ibnu Khuzaimah. Faman qala innal Qur'ana makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kufur kepada Allah yang maha besar. Ini kalau ada yang mengatakan ya bahwasanya yang mengafirkan, yang mengatakan akidah seperti ini adalah orang belakangan, Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Wahab, ini adalah keliru besar. Sekali lagi saya katakan, karena tertulis dalam kitab-kitab Al-A'immah. Apa sebabnya? Karena memang di masa itu sebenarnya jelas sekali mana Ahlus Sunnah, mana yang bukan Ahlus Sunnah. Tapi di masa kita kan sudah, kalau bahasa kampusnya sudah bagelebui gitu ya, sudah bercampur. Ya semua kita sudah bercampur. Oleh sebab itu maka dalam hal ini mesti lebih berhati-hati, karena orang yang tak sampai ilmu kepadanya tidak sama dengan orang yang sampai ilmu kepadanya. Orang yang tidak ada syubhat padanya dengan yang ada syubhat juga berbeda. Oleh sebab itu maka jauhilah yang tempat-tempat syubhat, karena hati ini lemah. Syubhat itu keras sekali tarikannya, kaitannya keras. Maka jangan dekat-dekat tempat syubhat. Jarang yang selamat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Faman qala innal Qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahil azim la tuqbalu syahadatuhu, tidak diterima kesaksiannya, tidak boleh jadi saksi. Wala yu'adu in marid, tidak dikunjungi ketika sakit. Ini kalau terapkan sekarang takfiri gitu kaum muslimin dan muslimat ya. Ini subhanallah. Ya seperti yang saya katakan tadi, saat itu sunnah itu jelas. Makanya orang yang meninggalkan sunnah pada saat itu, makanya dihukum oleh imam seperti ini. Kalau kita sekarang sunnah itu kan redup. Bagi sebagian besar sunnah itu redup. Bahkan sunnah itu tak boleh diamalkan sebelum melalui proses logika sisasi dulu. Harus proses logika dan difilsafasi dulu. Kalau tidak diterima. Allah musta'an. Wala yu'adil mat, wala yusalli alaihi mat, tak disolatkan bila meninggal. Subhanallah. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Wa yustatab, dan mesti disuruh bertaubat. Fa in taba, kalau dia taubat, wa illa duribat unuquh, kalau tidak maka dipenggal lehernya, kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Wa qala Syekh Abu Uthman, berkata Syekh Abu Uthman, fa ammal lafdhu bil Qur'an fa inna Syekh Abu Bakar al-Ismaili al-Jurjani. Adapun melafazkan Al-Qur'an, al-lafdhu bil Qur'an, melafazkan Al-Qur'an, ini membaca Al-Qur'an dengan lafaz kita, maka Imam Syekh Abu Bakar al-Ismaili, Abu Bakar Ismaili kenalnya kan? Tidak juga. Iya, salah seorang yang punya perhatian besar terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Dia punya takhrij atau istikhraj atau mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari. Bahkan sebagian mengatakan, muridnya mengatakan, ya Imam, engkau ilmumu tidak kurang dari Imam Al-Bukhari. Dipadankan ilmunya dengan ilmu Imam Al-Bukhari dari sisi hafalannya, dari sisi keahliannya dalam membedakan mana hadis sahih yang mana bukan. Kenapa tidak menulis kitab sahih seperti Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala? Beliau menjawab dengan tawadhu'nya, kalau sudah datang Bukhari, untuk apa lagi kita menuliskannya? Maka beliau menulis mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi wa afa'anna wa anhu. Kaum muslimin dan muslimat, beliau mengatakan, zakara fi risalatihi allati sannafa ahli Jilan,
menyebutkan dalam kitabnya yang dia tulis untuk penduduk Jilan, kepadanya dinisbatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Syam. Qala fiha, dia berkata, anna man za'ama anna lafzahu bil Qur'ani makhluq yuridu bil Qur'an faqad qala bi khalqil Qur'an. Siapa yang mengklaim bahwa lafaznya dengan Al-Qur'an ya makhluk adalah makhluk, yuridu bihil Qur'an, yang dimaksudnya adalah Al-Qur'an sendiri, bukan lafaznya dia, maka faqad qala bi khalqil Qur'an, berarti orang ini sudah mengatakan Al-Qur'an makhluk, berarti sudah ahli bid'ah. Wa zakara Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitabih Al-I'tiqad, berkata Imam Ibnu Mahdi At-Tabari dalam kitabnya Al-I'tiqad, alladzi sannafahu li ahli hadzal bilad, yang dia tulis untuk penduduk negeri-negeri ini, yakni Khurasan, anna mazhab ahli sunnati wal jamaah al-qawlu bi anna al-Qur'ana kalamullah, bahwa mazhabnya ahli sunnati wal jamaah. Lihat kaum muslimin, sekarang kan kita gelar ahlu sunnah wal jamaah ini jadi rebutan ya, yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah mazhab ahlu sunnah wal jamaah juga, yang mengatakan sebaliknya itulah al-sunnah yang asli gitu. Padahal Syekh di sini menyebutkan dari Imam sekelas Ibnu Mahdi At-Tabari dalam kitabnya Al-I'tiqad, bahwasanya mazhab ahli sunnati wal jamaah, mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, al-qawlu bi anna al-Qur'ana kalamullah, yaitu Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wa wahyuhu, dan wahyunya, wa tanziluhu, dan tanzilnya, artinya Allah yang nurunkan, wa amruhu, dan perintahnya. Kita sudah sebutkan kemarin, perintah Allah adalah sifatnya, wa nahyuhu, dan larangan juga sifatnya. Sebab Allah mengatakan bahwa idza arada syai'an innama amruhu, sesungguhnya perintah Allah itu, idza arada syai'an, bila menghendaki sesuatu, fayaqul lahu kun fayakun. Andainya perkataan Allah makhluk, berarti makhluk mencipta makhluk. Ini apa hukumnya? Mengakui ada khalik selain Allah, apa hukumnya? Ya syirik. Jelas? Maka Allah menyebut kalimatnya, menyebut firmannya, perkataannya adalah dengan dia menciptakan. Berarti kalimat Allah adalah sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab kalau kita mengakui ada pencipta, yaitu makhluk yang Allah ciptakan, seperti pendapat Mu'tazilah bahwa itu adalah makhluk, maka dia telah mengatakan Allah telah memiliki syarikat. Jadi Allah ciptakan, lalu makhluknya ini mencipta makhluk. Oleh sebab itu perkataan Allah adalah sifatnya, bukan makhluknya. Dan Al-Quran adalah sifatnya, bukan makhluknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan Allah membedakan antara al-khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Allah membedakan, ada makhluknya, ada perintahnya. Perintahnya bukan makhluknya, makhluknya bukan perintahnya. Jelas? Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Baik, jadi mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah al-qaulu bi anna al-Qur'ana kalamullah, bahwa Al-Qur'an itu adalah firman atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wahyuhu, dan wahyunya, wa tanziluhu, dan yang diturunkannya, wa amruhu, perintahnya, wa nahyuhu, dan larangannya, ghairu makhluk, bukan makhluk. Kaum muslimin dan muslimat, berat kajinya pagi-pagi, berat kaji. Subhanallah. Tambangnya itu mau ventilasi. Nah, wa man qala makhluqun, lihat, wa man qala. Jadi yang mengatakan ini bukan kita, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para a'immah. Wa man qala makhluqun fa huwa kafirun billahil azim. Siapa yang mengatakan makhluk, berarti dia kufur kepada Allah yang maha
agung. Nah, di sebelah lain, ya bukan kita aja, bukan ulama al-sunnah saja. Yang ahlul bid'ah sendiri mengafirkan orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi samanya sebenarnya seri satu-satu sebenarnya. Sebenarnya tidak satu-satu, 0-0. Ya, serinya tidak ada nilai sebenarnya. Tidak boleh sebenarnya saling mengafir. Tapi karena ini di zaman itu sangat wadih, sangat jelas. Makanya keras para ulama menjelaskan. Makanya kalau kita sekarang harus diperjelas dulu, dijelaskan berkali-kali. Setelah itu baru, dan itu pun subhanallah na'udzubillah, kita tidak boleh segera untuk mengeluarkan keputusan. Nah, berat saya tidak sanggup. Nah, wa annal qur'ana fi sudurina mahfuzun, dan bahwa sesungguhnya Al-Quran dihafal di dalam dada-dada kita. Wa bi alsinatina maqru'un, dibaca dengan lisan kita. Wa fi masahifina maktubun, dan ditulis di dalam mushaf kita. Wa huwal kalamul ladzi takallama Allah azza wa jalla bihi, dan dia adalah perkataan Allah yang Allah mengucapkan langsung azza wa jalla. Wa man qala innal qur'ana bilafzi makhluqun aw lafzi bihi makhluqun fahuwa jahilun dhallun kafirun billahil azim. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran dengan lafaz saya, yang dimaksudnya ada Al-Quran, maka dia adalah makhluk, atau lafzi bihi makhluk, atau lafazku dengannya adalah makhluk, fahuwa jahilun, ini orang jahil, dhalun, sesat, kafirun billahil azim, kufur kepada Allah yang maha agung. Ma'asyiral kiram dirahmati, ini perkataan as-salaf dalam masalah ini. Qala Syekhul Imam Abu Uthman, wa inna ma dzakartu hadzal fasla bi'ainihi min kitab Ibnu Mahdi listihsani dzalika minhu. فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدم تبرز عند أهله. Saya berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, saya menyebutkan pasal ini dari kitabnya Ibnu Mahdi At-Tabari yang merupakan juga ahli kalam. Bin kitab Ibnu Mahdi listihsani dzalika minhu. Sana ini bagus sekali dari kitab dia. Jadi walaupun dia ahli kalam, tapi ini bahasanya sesuai dengan pendapat sesuai dengan yang diyakini oleh as-salaf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Fa'innahu taba'a as-salafa, karena dia di sini mengikut as-salaf ashabul hadis fima dzakarahu, pada apa yang dia sebutkan. Ma'a tabahhurihi fi ilmi kalam, walaupun dia sebenarnya samudranya ilmu kalam. Wa tasaniful katsira fihi, dan banyak tulisannya dalam masalah itu. Wa taqaddumihi, dan dia didahulukan dalam masalah itu. Tabarruzi inda ahli, dan kredibilitasnya yang terjamin menurut para ahli kalam. Qala Syekh akhbarana, jadi maksudnya dia menukil dari ahli kalam yang pendapatnya sahih, yaitu Al-Quran kalamullah. Jadi kaum muslimin yang mengafirkan juga bukan hanya ahlus sunnah, termasuk alim kalam sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala Syekh akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz, telah memberitakan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz rahimahullah. Siapa tadi? Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak. Nah, qara'tu bi khatti Abi Amr Al-Mustamli, saya membaca dengan khatnya, tulisan tangannya Abu Amr Al-Mustamli. Abu Amr Al-Mustamli, sami'tu Aba Uthman Sa'id ibn Ashkab As-Sashi yaqul, saya mendengar Abu Uthman Sa'id bin Ashkab As-Sas yaqul, sa'altu Ishaq ibn Ibrahim, saya bertanya kepada Ishaq ibn Ibrahim bini Sabur. Siapa Ishaq bin Ibrahim? Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahawi Al-Khurasani thumma Al-Baghdadi, salah seorang imam besar hadis dan fikih. Berkata Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad kenalnya? Imam Ahmad kenal? Kok tidak kenal sama Imam Ishaq? Bila berkata Imam Ahmad dan Ishaq, maka peganglah kuat-kuat. Ishaq, kata Imam Ahmad, ma'abara ilaina ila Baghdad nahra Khurasan
afqahu min Ishaq. Tidak ada yang menyeberang ke Baghdad, sungai Khurasan, yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahawai. Padahal Khurasan itu sarangnya para fuqaha, sarangnya para muhaddithin, sarangnya para ilmuwan. Jelas ya? Dan sampai pada masa imam ini, bahwa Khurasan itu tak dikenal kecuali ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah. Maka wajar imam ini menulis bahasanya agak terkojuk-kojuk kita dibuatnya kalau muslimin. Tapi kalau sempat di Indonesia mungkin bahasanya lain, hati-hati. Jadi oleh sebab itu latar belakang penulisan harus diketahui oleh kita supaya tidak fatwa itu tidak dinukil saja. Al-fatawa la tunqal. Al-fatawa la tunqal. Fatwa-fatwa itu tak bisa dinukil. Fatwa di suatu tempat bisa saja tak sesuai di tempat yang lain. Ini jelas ya? Ya, makanya saya ingatkan, berat ini, antum tak sanggup. Ya biar Imam Abu As-Sabuni saja ya. Imam As-Sabuni. Kita tidak usah sampai ke memutuskan fulan dan sebagainya, itu kan urusan kita. Jelas? Tapi yang jelas yang harus kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah perkataannya. Soal siapa yang mengingkari dan tidak mengikuti adalah orang di luar kafir, itu jangan masuk dulu ya. Makanya dari awal saya ingatkan itu, makanya belok-belok saya supaya antum jangan langsung terjerembab gitu, bahaya. Makanya saya putar-putar dulu supaya pemanasan. Tapi jangan terlalu panas. Jangan terlalu panas. Jelas ya? Jelas? Nah, kalau tidak jelas ulang lagi. Nah, jadi tidak, ini babnya bab berbahaya. Tidak boleh masuk sembarangan. Biarlah ulama masuk, mereka memang ahlinya. Kalau kita cukup kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah dari keyakinan itu. Soal antum si fulan yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, antum kafir, itu jangan masuk dulu di situ. Itu pun bukan pintu kita. Bukan pintu kita. Jelas? Ya, kalau tidak jelas saya ulang lagi nih kaum muslimin. Antum jelas ya? Jangan masuk nak. Itu bukan pintu kita. Saya sendiri tidak berani masuk situ. Tapi ini karena dituliskan maka kita sebutkan. Kenapa? Latar belakangnya gini. Karena sunnah di Khurasan. Pada masa itu akidah-akidah sampai akhir abad kelima tidak ada masuk akidah ilmu kalam, tidak masuk di situ. Mereka orang-orang istiqamah di atas sunnah, sehingga ulama-ulamanya menyebar sunnah di situ. Maka dia bicara supaya orang takut sekali mendengarnya. Kalau sekarang enggak. Kalau kita katakan ini kita dikejar orang nanti, iya tak? Jadi bukan dan kedua dia supaya orang tidak mendekat-dekat ke situ. Maka berkata Imam Ishaq ibn Rahawiyah, dari mana dia? Dari Khurasan. Ishaq bin Ibrahim bin Nisabur, dia mengatakan ini di Nisabur. Dan dia itu adalah penulis kitab Musnad. Al-Musnad sekarang Rahawiyah. Jadi kalau ketemu dalam kitab fikih nanti qala Ahmad wa Ishaq. Kalau ada Ahmad wa Ishaq dalam fikih berarti satu Ahmad bin Hanbal, satu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahawiyah. Kalau orang nahu bilang Rahawaihi. Kalau kami orang hadis bilang Rahawiyah. Jelas? Dia itu sebenarnya patut jadi imam mazhab. Karena dia sejauh Imam Ahmad. Ya, bahkan dia kata Imam Ahmad lebih faqih. Tak ada yang lebih faqih dari Ishaq yang masuk ke Baghdad. Tidak ada yang sepaqih dia. Subhanallah. Padahal di sana sarangnya para fuqaha. Allah musta'an. Kaum muslimin berkata dia di Sabur anil lafzi bil Quran, itu tentang lafaz dengan Al-Quran, faqala la yambaghi ayunadhara fi hadha. Ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Dah jelas sekali, kan sudah kita jelaskan tadi Syekh. Pertama, tidak bisa ditiru. Yang kedua, kita boleh isti'azah dengannya. Nabi mengajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ketiga, Allah bedakan antara makhluk dengan perintahnya. Allah bedakan antara makhluk dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru. Al-Quran sendiri yang bedakan. Makanya ketika Allah nak cipta sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perkataan Allah itu mencipta. Kalau seandainya perkataan Allah makhluk, berarti kita sudah meyakini ada pencipta selain Allah tabaraka taala. Dan ini adalah kalau diyakini seperti itu, keluar kita dari Islam. Betul ini?
Ini yang ditakutkan oleh para imam seperti Ibnu Khuzaimah tadi, seperti Ishaq Rahawiyah tadi, dan lain-lainnya. Bahwa siapa yang mengatakan dia makhluk, ditakutkan dia meyakini ada pencipta selain Allah. Lazimnya perkataan itu seperti itu. Sebab Nabi ajarkan kita berlindung dengan kalimat Allah. Kalimat Allah adalah perkataannya. Kalau boleh berlindung kepada kalimat Allah yang merupakan makhluk Allah, berarti berlindung kepada makhluk. Dan ini syirik. Kalau dikatakan Al-Quran makhluk, pada dia perkataan Allah, dan Allah menyebut perkataannya mencipta, berarti kita meyakini ada pencipta selain Allah. Ini namanya apa? Syirik juga. Jelas kaum muslimin? Nah, ini sudah sangat cukup untuk mengatakan siapa yang meyakini dia makhluk, sebenarnya keyakinannya ini sama dengan keyakinan orang yang berbuat syirik. Cuman di zaman kita yang ini kebanyakan tidak jelas. Di zaman itu sangat jelas. Orang tidak mau, ya kalau kita orang lebih senang orang berdoa kadang-kadang di kuburan daripada di masjid. Bayangkan, orang lebih merasa mustajab doanya di kuburan keramat daripada di masjid keramat. Padahal yang keramat itu masjid kan, bukan kuburan. Tidak percaya sih. Yang keramat itu nyantul antu nih kalau sudah yang baru dibilang keramat kalau banyak antu lewat, itu keramat namanya. Bukan. Yang paling kan keramat bahasa Arab, karamah. Karamah itu lahir dari sini banyak, bukan dari kuburan. Makanya orang ahlus sunnah lebih merasa mustajab doanya di tempat yang paling dicintai Allah. Paling dicintai Allah adalah masjid. Enggak, kalau orang kita sekarang karena banyak subuhat, mana cuy berdoa di situ mustajab doa. Itu mustajab enggak doa mustajab. Padahal di masjid lah doa yang paling mustajab antara azan dan qamat. Cuma enggak, dia pergi waktu sholat aja pergi ke kuburan. Ada teman di Jawa cerita di sebuah daerah di Jawa sana. Jadi pas waktu wudhu di kamar mandi kan banyak teman tempat wudhunya. Datang rombongan putih-putih ramai sekali. Pas waktu masuk masjid ada warna putih-putih tadi. Mulai dia takut begidik dia. Jangan-jangan hantu tadi kan. Jangan hantu. Rupanya selesai sholat maghrib yang putih-putih tadi di kuburan. Entahlah wallahu a'lam, entah sholat di situ, entah berdoa saja, entah gimana, atau dia dijamak sholat jamak takhir kan. Wallahu a'lam. Nah gimana sih? Jadi lebih utama baginya ke kuburan daripada ke. Nah kalau hal yang seperti ini, lalu kita bahas masalah seperti ini, lalu kita sebut siapa yang meyakini ini keluar dari Islam, gimana kira-kira? Bahaya. Makanya kaum muslimin fatwa itu tidak sama di setiap tempat. Jelas, makanya tidak usah masuk bab ini ya. Cukup antum tahu Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Tidak usah berdebat ya. Nanti jangan ditulis medsos nanti debat kusir nanti. Tidak usah didebat. Karena akan banyak subuhat. Sebab kalau dikatakan dia bukan makhluk, Al-Quran itu syai'. Syai' itu benda. Benda itu berarti bukan. Kan itu bahasanya. Al-Quran itu syai'un bahasa Arab. Syai'un itu kan benda. Kan dia kan ditulis di mushaf nih. Subhatnya di sini. Sampai-sampai orang sekelas Imam Al-Bukhari saja difitnah orang. Sampai diadu dengan gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Sampai bermasalah dengan ini. Diadukan pula dengan Amir Ibn Khusyair pada masa itu. Jadi subhanallah fitnah yang luar biasa. Kalau sekarang kita bahas ini bisa aja kita masalah. Ini orang ini takfiri. Yang ada yang motong nanti videonya kan. Yang saya sampaikan ini tidak disebutkan, dibacakan perkataan Ibnu Khuzaimah. Coba lihat dia yang diajarkannya adalah mengkafirkan orang. Padahal kita katakan ini bab ini tolong jangan diketuk dulu ya. Bab ini tidak bisa kita ketuk di sini. Kecuali antum pergi ke Khurasan ke abad ke-5 lagi. Biarlah para ulama saja yang bicara masalah ini. Kita hanya sekedar mengetahui mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Tahu sahihnya, itu kan pendapat Ustaz. Betul. Berarti semua pendapat benar? Tidak mungkin lah.
Di mana saya yakin pendapat saya benar, ini dalilnya. Allah bedakan antara makhluknya dengan perintahnya. Jelas? Saya yakin Al-Quran bukan makhluk karena dia itu tidak bisa ditiru. Kalau bisa ditiru berarti makhluk. Tak ada perkataan kecuali bisa ditiru, kecuali perkataan Allah Tabaraka Ta'ala. Yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan kita isti'adzah dengan kalimat Allah. Berarti kalimat Allah bukan makhluk, karena syirik dalam keyakinan kaum muslimin, syirik minta perlindungan kepada selain Allah. Isti'adzah bersolat itu syirik. Yang kemudian Allah katakan bahwa dia mencipta sesuatu dengan mengatakan kun. Berarti kun itu perkataan Allah. Perkataan Allah. Kalau perkataan Allah itu makhluk, berarti makhluk mencipta makhluk. Berarti ada pencipta selain Allah, dan itu meyakini itu syirik. Oleh sebab itu saya tidak mau mengatakan itu. Pasalnya bahaya pintunya. Soal antum yang mengatakan itu, saya tak berani menghukum. Pasalnya antum banyak subuhatnya. Itu masalahnya. Di situ banyak subuhatnya. Maka hukum itu diangkat bila banyak subuhat. Makanya Syekh, ya, mohon maaf saya terpaksa menukil perkataan Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab yang dikatakan Imam Wahabi itu. Dia kan dituduh selalu mengapirkan orang, suka mengapirkan orang. Ya, supaya biar paham bahwa yang mengatakan itu adalah para pembenci beliau. Dan wallahu alam mungkin berdusta. Tapi kita menuduh orang berdusta pula, nanti kena pula ya. Kaum muslimin dan muslimat. Beliau mengatakan, yu'zaru bil jahli man lam tablughu da'wah. Ini dinukil oleh Syekh Saleh Fauzan. Ya, Syekh Saleh Fauzan yang juga tertuduh juga kan. Siapa yang pelajari kitab tauhidnya akan melahirkan zombie-zombie hidup. Alhamdulillah, di sini belajar saya tauhid Syekh Saleh Fauzan. Banyak zombie di sini. Enggak ada. Ya enggak payahlah nanti kalau udah buka nanti setelah pandemi ini orang umrah. Nah, pergilah umrah nanti. Kita saudara-saudara kita di Aswaja umrahnya kemana? Kemana? Ada tempat lain umrah. Jangan-jangan sudah difatwakan umrah ke Istiqlal. Kenapa ada yang pernah ngusulkan itu? Ada yang pernah ngusulkan. Tidak pasti ke Mekah haji itu. Yang penting prosesinya benar. Jadi ada wukuf, ada mabit, ada tawaf, ada ini kan. Jadi ada itu pakar ahli nasional kita. Ke haji pula kan. Dan petinggi dia bilang haji cukup ke Jakarta aja. Jadi tawafnya di Monas, nanti wukufnya lapangan Banteng. Lalu ada yang usil mengatakan karena peneliti dari Kemenak kan, habis itu lontar jumrohnya di Kemenak katanya. Allah Ustaz. Ya, karena beliau memang waktu itu membawa nama Kementerian Agama, itu masalahnya. Ya, kementerian tentu tidak ada dosanya. Yang dosanya oknum ini kan, oknum ini. Kalau gitu lontar jumrohnya kita di Kemenak karena banyak setannya katanya. Allah Ustaz. Jadi gara-gara dia Kemenak jadi rusak namanya jadinya. Gara-gara satu orang ini rusak nama Kementerian Agama. Apalagi kalau banyak pula yang mau merusaknya. Allah musta'an. Makanya Kementerian Agama jangan sampai masuk orang rusak. Hilang kepercayaan. Kemudian berkata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, la nukaffiru ahadan. Kita tidak mengafirkan seorang pun. Jangan baik-baik kaum muslimin. Supaya besok nanti jangan katakan lagi sumber radikal itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ajarannya. La nukaffiru ahadan lam takum alaihi al-hujjah. Tidak kami kafirkan seorang pun yang belum sampai kepadanya hujjah. Bukan sampai saja, enggak. Sebab orang sampai nonton dia, tapi yang tengok yang buru-buru aja. Ya, saya lihat amati ada beberapa orang dengar misalnya ceramah kita. Sebanyak itu yang kita sampaikan yang keluar yang buruk saja. Yang tafsiran yang keliru dari perkataan. Itu kerjanya memang. Nah, orang sini sampai hujah ke dia tuh. Hah? Sampai hujah. Kalau seandainya ada yang dengar ceramah sekarang cari kesalahan, pasti yang dicari ini tadi perkataan Ibnu Khuzaimah, dipotong Ibnu Khuzaimahnya, timbal lagi dasman membaca seolah-olah perkataannya. Ada yang seperti itu kerjaannya? Ada? Ada apa enggak? Bukan di sini.
Di dunia ini ada nggak? Banyak sikit, banyak sekali. Coba lihat dasman takfiri. Lalu dinukil Ibnu Khuzaimah dihilangkan, Al-Hakim dihilangkan, dan semuanya perkataan dasman. Jelas ya? Antum jangan potong dah. Kaum muslim. Dan di pihak kita pun ada juga seperti itu. Motong-motong ceramah ustaz lah lain. Makanya profesi ini dijauhi aja lah. Karena ini menimbulkan fitnah. Tidak usah. Walaupun antum dengan kebenaran. Jidal membela kebenaran pun dilarang oleh Nabi SAW. Debat yang tuh sekalipun kita posisi benar. Tapi tujuannya adalah menimbulkan fitnah. Dilarang dalam agama. Jelas? Maka share lah. Kalau antum katakan berkata Imam Ibnu Khuzaimah bahwa Al-Quran bukan kalamullah, selesai. Ya sih? Ustaz ya? Nah, dan itulah keyakinan kaum muslimin dan seterusnya. Kami tidak mengkafirkan seseorang yang belum berdiri hujjah kepadanya. Wa amma man lam takum alaihi hujjah fala nukaffiruhum. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun orang yang belum sampai hujjah kepadanya, kami tidak mengkafirkannya. Kemudian ada perkataan beliau, la nukaffiru illa man ajma' al-ulama ala takfirihi kasyahadatain. Kita tidak mengkafirkan orang kecuali yang ijma' ulama akan kekufurannya. Apa contohnya? Orang yang membatalkan kalimat syahadatain. Kan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu dia membatalkan kalimat ini dengan berbuat syirik. Kata kita, maka orang ini kufur. Atau dia menjadi mengumumkan murtad dari Islam. Atau mengingkari Nabi SAW. Dan seterusnya. Wa amma ma qila anni. Adapun yang disebutkan tentangku. Artinya isu. Atau apa istilah nama lainnya? Bukan isu, apa namanya? Yang banyak acara TV itu apa namanya? Gosip, gosip ya. Memang di Indonesia ini raja gosip memang. Acara yang paling tinggi ratingnya gosip. Iya tak? Majelis yang paling banyak ghibah memang. Allah musta'an. Sehingga ada yang anekdot teman kita dulu juga. Orang Indonesia juga. Andainya ada perlombaan gosip, insya Allah orang Indonesia juara. Ya, juara satu nam. La afwan wa amma ma qila anni, kata Syekh Muhammad bin Wahab, adapun yang dikatakan tentangku, anni ukafirun muslimin, bahwa saya mengafirkan orang-orang Islam bil umum secara general, membabi buta kan itu katanya, sembarangan. Wa ghairuhu adhaf, dan fitnah-fitnah lain lagi berlipat-lipat ganda banyaknya selain fitnah ini. Wa adhaf, berlipat lagi. Fahadza min kadhibil a'da. Ini adalah kedustaan para orang musuh-musuh dakwah. Dustanya para musuh-musuh dakwah. Wa buhtanihim, dan fitnah-fitnah mereka. Alaina, terhadap kami, liyasrifun nas an dinillah, agar memalingkan masyarakat dari agama Allah yang sahih. Wa idza kuntu la ukaffiru man akafa ala as-sanami allazi ala qabri Abdul Qadir. Apabila saya sendiri tidak mengafirkan orang yang berdiri menyembah patung yang dibuat di atas kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menyembah dia di situ, kan ada yang sujud di situ. Ada betul ya? Orang sujud di kuburan Syekh Abdul Qadir. Ada enggak? Ada. Nah, yang disembahnya kan patung itu, kuburan itu, sanam. Apabila saya itu saja tidak saya kafirkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, wa ala qabri Ahmad Al-Badawi, dan yang menyembah kuburan Ahmad Al-Badawi di mana? Tidak tahu juga, di Mesir. Abdul Qadir di Syam, ini di Mesir. Nah, fakaifa, ini saja tidak saya kafirkan sebelum sampai kepada mereka hujjah. Fakaifa ukaffiru man yusyriku billah, man lam yusyrik billah.
Bagaimana saya mengufurkan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah? Kan fitnahnya bahwa syekh asal tak sepaham dengannya dikafirkan. Bila tak sepaham dengannya diperangi. Bila tak sepaham dengannya dihalalkan darahnya. Bila tak sepaham dengannya dibunuh dan sebagainya. Kan itu. Kan ada bukunya. Sekte bermandi darah. Kan? Allah musta'an. Karena zombie tadi kan. Kalau zombie apa carinya? Tak tahu zombie. Oh, tak tahu. Alhamdulillah. Eloklah tak tahu. Saya pun tak tahu apa zombie itu. Tapi bahasanya haus darah katanya. Dia pengisap darah ya? Iya. Dracula. Dracula itu apa? Hah? Sak darah juga? Seperti apa? Nah, saya tidak pernah nengok. Makanya aneh gitu. Dia bilang siapa yang belajar kitab Tauhid Syekh Shalih Fauzan seperti zombie. Saya tidak pernah pula ada orang Arab yang mengisap darah sana. Udah 15 tahun saya di sana tidak ada nengok-nengok orang yang mengisap darah di sana itu makanya. Makanya ini fitnah apa bukan? Fitnah dusta apa tidak? Ya dusta. Perlu bukti lagi dusta ini? Perlu dibuktikan lagi dusta bahwa ini dusta, perlu bukti lagi. Kalau perlu bukti lagi bersama dengan di siang ada matahari, apa dalilnya? Tengok aja ke atas. Itulah dalilnya. Berapa 27 juta ada faktanya nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Faktanya kan begitu, orang belajar kitab Syekh Shalih Fauzan akan melahirkan zombie. Ya. Ini fitnah dusta. Nah, perlu bukti lagi? Silakan datang aja ke Arab Saudi yang belajar kitab Syekh Shalih Fauzan. Banyak yang dihisap darah di sana. Yang umroh di sini coba berapa orang yang sudah umroh? Antum sudah haji ya? Ini haji katanya. Haji kolak-kolun. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimin. InsyaAllah mudah-mudahan segera ya Syekh. Nah, daftar aja. Ya daftar aja dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimin rahmati Allah. Nah, kalau saya tidak kafirkan orang seperti itu, gimana saya ngafirkan orang yang tidak syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Dan bagaimana pula saya mengafirkan orang yang tidak hijrah ke saya? Makanya ini adalah fitnah luar biasa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah yang tujuan tidak lain untuk orang tidak mendengar Al-Quran dan Sunnah, tidak mendengar dakwah yang disampaikan oleh Syekh. Allah musta'an. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jauhi kalimat-kalimat takfir seperti ini. Ya kita bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Ini masalah yang Nabi sangat ingatkan. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang kafir, maka kekufuran itu kembali pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, maka bersihkanlah lisan kita daripada kalimat-kalimat ini, baik mengatakan sendiri atau menuduh. Adapun ulama yang kita nukil, mereka memang ahlinya di zamannya. Dan saat itu sunnah itu jelas. Hari ini sunnah itu kabur masalahnya. Ya tak? Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Bahkan di kalangan sesama ahlus sunnah sendiri saling ya begitu. Di antara sesama orang ngaji sendiri saling mengatakan antum sesat, saya yang ini seolah-olah sampai ditafsirkan orang nanti dia saja yang punya surga katanya. Salah kita sendiri. Kenapa mengatakan orang masuk neraka? Tambah lagi dengan salam tak dijawab. Ya kalau lihat tak masjid, datang tak mengucapkan salam. Kemudian pas belanja ditengoknya, oh ini tak sama ngaji masjidnya. Satu masjid Ubay, satu masjid Muaz misalnya kan. Kaji sama kitab tauhid juga kan. Anda siapa? Dah masuk kedainya nak beli air kelapa tak jadi beli. Apa pasal? Tak semazhab. Hanya beli sama orang Cina. Ini masalah besar kita, betul ini. Karena kita sudah mengatakan asal sudah manhaj sahih tak boleh salah sama sekali. Kan begitu ya? Tak boleh duduk sama sekali kecuali dengan dia terus. Lebih cemburu daripada istri ke istri kedua. Ya. Allah musta'an. Ini kekeliruan yang na'udzubillah. Duduk itu tidak sama. Ada duduk untuk dakwah, ada duduk untuk belajar, ada untuk berdagang dan sebagainya. Jadi asal duduk tidak boleh.
Harus keluar dari. Antum duduk dengan dia keluar dari manhaj. Ini kan kekeliruan yang, tapi begitulah proses, memang proses. Ya Ustaz ya. Karena saking khawatirnya tersesat jalan. Saking ketakutan berlebihan tidak boleh no. Tapi lengah juga tidak boleh, tapi santai saja, hati-hati. Hati-hati perlu, tapi jangan sampai jatuh gara-gara sampai gemetar pula jatuh kita jadinya. Ya sih? Sama dengan orang bawa mobil kalau ketakutan bisa dia apa? Bisa dia apa? Pasti dia gugup. Oleh sebab itu jangan berhati-hati membuat kita berlebihan. Allah musta'an. Taib Al-Quran kala Syekh tadi satu Ishaq ibn Ibrahim, sampai Ishaq ibn Ibrahim tadi orang seangkatan Imam Ahmad. Berarti masalah ini sudah lama dibahas. Makanya aneh bin ajaib kalau ada yang mengatakan bahwa ulama sekelas Syafi'i tidak pakar akidah, Imam Ahmad tidak pakar akidah dan sebagainya. Ini pengelabuan namanya. Pengelabuan bahwa seolah-olah Syafi'i tidak ahli akidah, Ahmad tidak ahli akidah, ulama yang dulu tidak ahli akidah. Kapan baru datang ahli akidah? Setelah lahirnya orang-orang Mu'tazilah baru datang pakar-pakar akidah. Pakar akidah menyimpang, iya. Dan akidah itu sudah diajarkan Nabi. Tonton jangan lupa bahwa Nabi mengembangkan akidah 13 tahun di Makkah. Fokus akidah. Tidak banyak hukum yang turun pada masa itu. Betul kan? Di Makkah tak banyak hukum yang turun. Akidah. Dan makanya aneh pula sebagian orang sekarang kalau belajar akidah, pecah umat gara-gara itu kan. Subhanallah, subhanallah. Berarti antum ikut dakwanya siapa? Dakwah Nabi atau dakwah selain Nabi alaihissalatu wassalam? Akidah itu nomor satu. Dakwah para Nabi adalah akidah. Maka kenapa? Siapa yang kokoh akidahnya, kokoh ibadahnya. Siapa yang sahih akidahnya, sahih ibadahnya. Betapa banyak lemahnya dalam beribadah karena lemahnya dalam keyakinan. Sehingga banyaknya mencari dalih karena di akidah juga banyak berdalih. Kebiasaan ini terbawa kepada muamalah kita, terbawa pada ibadah kita, bahkan pada akhlak dan adab kita. Sehingga kadang-kadang kita bicara tentang akhlak, tetapi yang terjadi banyak meninggalkan akhlak. Jadi yang akhlak itu hanya untuk orang, untuk kita tidak boleh berakhlak lah. Yang lain berakhlak kepada kita, tapi kita tidak jaga akhlak pada yang lain. Jadi akhlak kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah sebenarnya sederhana sekali agama ini, mudah sekali, yaitu ikut Al-Quran dan hadis Nabi. Contohnya ada di generasi sahabat. Tinggal contoh saja. Tinggal contoh. Al-Quran, hadis diterapkan di zaman sahabat. Karena mereka generasi yang dijamin masuk surga. Generasi yang dapat rekomendasi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Generasi yang taat-taat. Generasi yang bertakwa. Generasi yang tak banyak dalih, tapi lebih banyak dalil. Kalau zaman kita lebih banyak dalih daripada dalil. Makanya tafsir kita 1 ayat 5 halaman. Kalau Ibnu Katsir 5 ayat setengah halaman. Iya tak? Kalau kita hari ini tafsirkan 1 ayat 5 halaman Ustaz tafsirnya. Sebab apa? Banyak kalau begini, begitu. Ujung-ujungnya tidak jadi diamalkan. Tapi kalau Ibnu Katsir tidak, 5 ayat setengah halaman. Mana yang banyak, Ibnu Katsir atau tafsirnya Pak? Allah musta'an. Mana yang lebih berilmu? Tentu Ibnu Katsir lebih berilmu dari kita. Cuman sedikit bicaranya, banyak makna perkataannya. Kita banyak bicaranya, sedikit maknanya. Sampai sini aja dulu ya. Kita jumpa lagi pekan depan. Enggak, pekan depan nih, ya. Iya, pekan depan nih, Ada masalah nih jadwal. Oh gitu, bulan depan. Berarti bulan ini masih aman ya. Ya, belum masuk bursa transfer ya. Allah Ustaz. Ya memang statusnya kemarin kan pinjam ya. Cuman berat pula mengembalikan Mbak. La haula wala quwata illa billah. Semoga mudah-mudahan yang sedikit diberkahi sehingga bisa membenahi insyaallah taala. Barangkali sampai di sini dulu, masih bersambung perkataan ini. Beliau ingin
menyebutkan pada kita bahwa ini bukan perkataan beliau sendiri. Ada ulama-ulama yang kalibernya tak diragui. Ya, sekelas Ishaq bin Rahuyah, sekelas Imam Muhammad ibn Khuzaimah, sekelas Imam Abu Abdullah al-Hafiz An-Nisaburi, Al-Hakim An-Nisaburi, dan lain-lainnya. Supaya nanti klaim bahwasanya perkataan ini hanya dari Ibnu Taimiyah itu bisa kita jawab dengan ilmu, bukan hanya klaim yang diambil dari perkataan seorang yang ta'assubnya tinggi seperti Imam As-Subuki yang mengatakan seluruh umat Islam itu adalah Asy'ari atau Maturidi. Allah musta'an. Selain itu tidak dianggap imam. Itu masalah kan berat juga. Ya, seluruh yang bermazhab Syafi'i itu hanya kroco-kroco aja. Masa antum berani bilang Ibnu Abdul Bar kroco? Dia sebesar-besar Imam Malikiyah di zamannya. Masa antum bilang Imam Abdul Walid Al-Baji kroco? Ya kan, kalau kita ikut As-Subuki kan, dia habis semuanya dibilangnya. Setiap Syafi'i yang tak bermazhab Asy'ari bukan imam mazhab Syafi'i. Dan saya tahu, katanya, hafal saya, seluruh orang bermazhab Malik, para ulamanya bermazhab Asy'ari. Yang tidak itu yang hanya sekedar orang mujassimah dikit-dikit aja, katanya. Wallahu musta'an. Dan ini ya gimana kita nak mengatakannya? Padahal beliau adalah orang yang berilmu tetapi terlibat juga dengan ta'assub seperti ini, sehingga menafikan. Dan wallahu alam, kalau sekelas beliau saya yakin tidak mungkin tidak mengetahui. Tetapi ya gimana nih, semoga Allah memaafkan kita dan memaafkan beliau. Ya, karena memang ta'assub itu membuat kita buta. Maka taklid itu disebut taklid buta. Kadang-kadang orang menyebutkan apa saja sampai lupa. Dan sayangnya kita yang menukil pun kalau juga dengan kacamata kuda, akhirnya juga mengambil itu. Sama dengan sebagian orang menghina ulama, kadang ya dia saja begini pada ulama, apalagi kalau kita. Kalau tuan-tuan ambil perkataan yang seperti ini sebagai alasan untuk berpaling dari ulama, tak ada ulama kecuali ada perkataannya yang keliru nanti yang menjadi senjata kita untuk tidak merujuk kepadanya. Terjadi perselisihan antara sebulan dengan sebulan ulama dari zaman dulu sampai hari ini masih ada. Makanya kaum muslimin dan muslimat, biarlah ulama itu berkelahi sesama mereka, kita jangan jadi korbannya. Ambil ilmunya dan jangan ambil kelahinya. Jelas? Ya, Imam As-Sakhawi dengan As-Suyuti luar biasa, sengit persaingannya. Subhanallah. Padahal Imam As-Sakhawi itu, kata Ibnu Hajar, ditanya siapa yang nanti mewarisi ilmumu, hingga sana ilmu ini, siapa di antara muridnya yang akan mewarisi? Dia bilang As-Sakhawi. As-Sakhawi. Cuman kenapa? Setelah wafat Ibnu Hajar persaingan ketat antara As-Suyuti dengan Imam As-Sakhawi. Padahal Ibnu Hajar merekomendasikan As-Sakhawi. Tapi kebanyakan orang merujuk kepada As-Suyuti. Apa sebab? Sesuai dengan keinginan. Kalau merujuk As-Sakhawi nanti banyak yang tidak. Nah, pahamlah. Jalanlah. Misalnya sebanyak itu murid misalnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang lurus-lurus, tapi karena tidak sepaham dengan kita, dia ambil yang dalam tanda petik salafi tobat. Paham ya? Diambil yang ganjil sendiri. Apa sebab? Karena sesuai dengan keinginan. Hilang patuh deh. Nggak tahu juga tentunya. Hilang patuh deh ketujuh. Patutnya ini yang harus diangkat murid-murid Syekh misalnya. Cuman kita tidak setuju dengan mereka. Ini seharusnya kecil orangnya, tapi kita setuju. Sehingga jadi senjata untuk melawan orang-orang yang istiqamah di atas ilmu Syekh. Jaleh. Tidak jelas. Saya tambah lagi setengah jam untuk berjelas. Lebih baik tidak jelas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai jumpa kembali pada waktu dan lain hari. Semoga bermanfaat dan dijauhkan dari segala mudarat. Kesimpulan kita hari ini sama dengan yang kemarin.
bahwasanya Al-Qur'anul Karim, baik yang kita baca, yang kita hafalkan, yang kita tuliskan, menurut keyakinan aslinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Jadi keyakinan yang benar adalah kalamullah, bukan makhluk. Alasannya Allah membedakan antara makhluknya dengan perintahnya, dan Al-Quran adalah perintah Allah. Yang kedua, Allah mencipta dengan perkataannya. Kalau seandainya perkataannya adalah makhluk, berarti ada pencipta selain Allah, berarti syirik kita. Meyakini Al-Quran makhluk sama dengan meyakini perkataan Allah makhluk, sama dengan meyakini ada makhluk yang mencipta makhluk. Yang ketiga, bahwa Nabi mengajar dalam banyak doanya untuk meminta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah, dan kalimat-kalimat itu dalam bahasa Arab maknanya adalah perkataan. Nah, kalau kalimat Allah berarti perkataan Allah. Kalau kita berlindung kepada perkataan Allah yang dianggap sebagai makhluk, sama dengan meyakini kita boleh meminta perlindungan kepada makhluk, dan ini adalah syirik. Itulah sebabnya kenapa ulama itu keras sekali dalam membantah ini. Dan yang lebih baik sebenarnya adalah tak perlu diperdebatkan ini, karena sudah maklum kalamullah, Allah yang menyebut sendiri, Allah yang mengatakan sendiri. Cuman karena lahirnya subuhat-subuhat ilmu yang diadopsi dari selain Islam, disebut islamisasi ilmu, akhirnya lahirlah berbagai masalah yang membuat kita tidak bisa bertemu. Semoga yang Allah mudahkan baginya hidayah, lapang hatinya menerima, dan yang belum kita doakan mudah-mudahan dengan hujjah bisa menerima. Kalau tidak, semoga Allah memaafkannya. Ya, karena ada syubhat di dalamnya. Kalau tahu dia bahwa itu konsekuensinya syirik, tidak mau dia akan berbuat syirik, karena dia paham bahwa syirik itu tak diampuni dosa. Cuma mereka kan tidak sampai ke situ pemahamannya. Oh enggak, kami tidak menduakan Allah, kami tidak menyekutukan Allah. Pokoknya makhluk itu. Pokoknya makhluk. Yang mencipta Allah bukan perkataannya. Dan panjang nanti ceritanya. Alasan pasti banyak. Yang tidak mau itu pasti banyak alasannya. Oleh sebab itu, maka berhati-hati dalam masalah ini, tidak segera membuat keputusan yang memang bukan bidang kita. Bidang kita adalah meyakini itu sebagai kalamullah. Yang meyakini itu adalah salah. Apakah mereka kafir atau tidak? Ulama secara hukum menyebutkan itu. Cuman kita tidak bisa. Pasalnya syubhat di zaman kita sangat banyak. Makanya berhati-hati dalam bab ini lebih selamat. Dan biarlah para ulama sajalah. Ya, saya sendiri tidak berani kalau ada yang mengatakan ini, lalu apa hukumnya Ustaz? Yang tanya saya, tanya ulama-ulama besar. Seperti kalau sekarang mungkin, ya kalau karena saya belajar dari Saudi tadi yang saya kenal Syekh Saleh Fauzan, kembali ke beliau, tanya ke beliau atau dan Majlis Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan yang dikenal dengan istiqamahnya di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.